Baik, yang pertama itu adalah kecungan fungsi. Definisi kecungan fungsi. Kecungan fungsi adalah bentuk grafis yang memiliki kecekungan, cekung yang ke arah kemana. Dalam hal ini, fungsi polinom memiliki dua kemungkinan kecekungan. Yang pertama itu fungsi cekung ke atas, f double aksen lebih besar daripada 0. Fungsi cekung bawah, f double aksen lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan kecekungan fungsi trigonometri. Yang pertama, tentukan fungsi trigonometri yang akan kamu analisis kecekungannya seperti sin X, cos X, atau tan X. Yang kedua, hitung turunan pertama dari fungsi tersebut. Misalnya, jika fungsi yang akan kamu analisis adalah sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Yang ketiga, hitung turunan kedua dari fungsi tersebut. Misalnya, sin X, maka turunan keduanya adalah negatif sin X. Yang keempat, cari titik-titik stasioner di mana turunan pertama sama dengan 0 dan menyelesaikan persamaan cos X sama dengan 0. Yang kelima, tentukan tanda turunan kedua pada setiap interval antara titik-titik stasioner. Dan yang keenam, berdasarkan tanda turunan kedua, tentukan kecungan fungsi pada setiap interval. Jika turunan kedua positif, maka fungsi cembung ke atas. Jika turunan kedua negatif, maka fungsi cembung ke bawah. Selanjutnya sifat 1. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen a sama dengan 0. Jika nilai f aksen bertanda positif di x lebih kecil a dan bertanda negatif di x lebih besar a, maka a, fa disebut titik maksimum lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di x lebih kecil c dan bertanda positif di x lebih besar c, maka c, fc disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka b, fb disebut tidak titik belok horizontal. Kriteria sederhana untuk memutuskan di mana kurva cekung ke atas dan kurva cekung ke bawah adalah dengan teman-teman sekalian mengingat di dalam hati bahwa turunan kedua dari f adalah turunan pertama dari f aksen. Jadi, f aksen naik jika f double aksen positif dan f aksen turun jika f double aksen negatif. Sebagaimana dengan teorema berikut. Jika f double aksen x lebih besar 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke atas pada A, B. Dan jika f double aksen x lebih kecil 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke bawah pada A, B. Terima kasih. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan, jika f aksen a sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a dengan nilai fa disebut nilai stasioner. Fx di x sama dengan a titik a, fa disebut titik stasioner. Baik, kali ini saya akan mengerjakan contoh soal pertama untuk kecekungan fungsi, yaitu fx sama dengan cos kuadrat x dengan interval 0 derajat lebih kecil x lebih kecil 360 derajat. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan turunan pertama dan turunan kedua. Cos kuadrat x, turunan pertama dari cos kuadrat x yaitu 2 negatif sin x dikali cos x. Turunan ini sama saja dengan sifat identitas trigonometri, yaitu 2 sin x dikali cos x sama dengan sin 2x. Jadi nilai dari 2 negatif sin x dikali cos x yaitu negatif sin 2x. Turunan kedua dari negatif sin 2x yaitu negatif 2 cos 2x. Setelah kita menentukan turunan pertama dan turunan kedua, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan cekung atas dan cekung bawah. Cekung atas yaitu f double aksen x lebih besar 0. Nilai dari f double aksen x itu negatif 2 cos 2x lebih besar 0. Di sini teman-teman, masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 2.
maka akan menghasilkan 2 cos 2x lebih kecil 0. Mengapa teman-teman? Mengapa kita bagikan masing-masing ruas dengan min 2? Karena untuk menghilangkan konstanta dari persamaan ini. Jadi nilai hasil dari cekung atas ini yaitu cos 2x lebih kecil 0. Ada yang bertanya mengapa arahnya berubah dari lebih besar menjadi lebih kecil? Karena setelah kita bagi dengan negatif 2 itu maka ruasnya juga berubah jadi menjadi lebih kecil. Selanjutnya cekung bawah. Sama halnya dengan cekung atas, langkah-langkah dari cekung atas ini sama saja dengan cekung bawah. Maka kita lanjut saja, yaitu menentukan persamaan trigonometri. Di sini persamaan trigonometrinya kita menggunakan cos, karena di sini juga cos teman-teman. Untuk rumus persamaan trigonometri cos itu ada 2. Yang pertama alfa ditambah k dikali 360 derajat atau min alfa ditambah k kali 360 derajat. Setelah kita mengetahui persamaan cos, trigonometri cos, kita akan menentukan nilai-nilai yang memenuhi di setiap persamaan ini. Di sini kita mendapatkan nilai yang memenuhi yaitu 45 derajat, 225 derajat, 135 derajat, dan 315 derajat. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai yang memenuhi dari persamaan trigonometri cos, selanjutnya kita akan menentukan interval sudut dengan cara menguji nilai titik di setiap sudut. Untuk titik pertama 0 derajat sampai 45 derajat. Di sini saya akan mengambil yaitu contoh 30 derajat. Setelah kita menentukannya, kita akan masukkan ke dalam turunan kedua, min 2 cos, negatif 2 cos 2 dikali 30 derajat. Cos 60 derajat sama saja dengan positif 1/2. Jika kita bagi dengan negatif 2, maka akan menghasilkan negatif 1. Maka di sini menjadi negatif. Yang kedua 45 derajat sampai dengan 135 derajat. Di sini saya akan mengambil sudut contoh misalnya 60 derajat. Kita masukkan sama halnya yang tadi, kita masukkan lalu kita kalikan cos 120 derajat itu min 1/2. Negatif 2 dikali dengan negatif 1/2 maka akan menghasilkan positif 1. Jadi di sini hasilnya positif. Jika polanya negatif dan positif, maka seterusnya akan seperti itu teman-teman. Jadi di sini positif, negatif, positif, dan seterusnya. Jika kita telah menentukan intervalnya, maka dapat kita simpulkan fx sama dengan 0 derajat kurang dari x kurang dari 45 derajat, atau 135 derajat lebih kecil x lebih kecil 225 derajat, dan 315 derajat lebih kecil x lebih kecil 360 derajat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Maka dapat disimpulkan nilai fx sama dengan x lebih kecil dari 0 lebih besar dari 45 derajat, dan 103x lebih kecil 135 derajat lebih besar 225 derajat, dan x lebih kecil dari 315 derajat dan lebih besar dari 360 derajat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk contoh soal yang kedua. Dengan soal fx sama dengan sin x tambah cos x dengan interval 0 lebih kecil sama dengan x dan lebih kecil sama dengan 2v. Pertama-tama kita cari turunan pertama dan kedua dari fx. Turunan pertamanya yaitu cos x dikurangi sin x. Setelah kita turunkan pertama, kita turunkan lagi untuk turunan yang kedua. Hasilnya yaitu negatif sin x dikurangi cos x. Setelah kita dapat f double aksen atau turunan keduanya, kita memakai syarat titik belok.
Syaratnya yaitu f double aksen sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Negatif sin x dikali cos x sama dengan 0. Negatif cos x-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nanti negatif sin x sama dengan cos x. Kedua ruas kita bagi dengan cos x. Nanti hasilnya itu negatif sin x per cos x sama dengan cos x per cos x. Selanjutnya negatif sin x per cos x itu tan atau tan x dan cos x per cos x 1. Jadi negatif tan x sama dengan 1. Di sini ada minus, kita hilangkan dengan kedua ruas kita kali lagi dengan negatif 1. Jadi hasilnya tan x sama dengan minus 1. Setelah kita dapat tan x sama dengan minus 1, kita cari tan apa atau tan apa. Tan berapa yang hasilnya itu minus 1. Tannya itu ada dua, setelah dicari yaitu tangan 3V per 4 dan tangan 7V per 4. Setelah kita dapat titik yang memenuhi atau yang hasilnya minus 1, setelah itu kita bikin garis bilangannya dengan mengikuti interval. Interval di sini 0 sampai 2V. Jadi di ujung ke ujung 0 di sini, 2V di sini. Dan kita isi dengan 3V per 4 dan 7V per 4. Setelah itu kita menguji salah satu titik. Untuk titik bagian sini saya ambil V per 6 atau dalam derajatnya itu 30 derajat. Kita masukkan V per 6-nya ke turunan kedua. Saya tulis di sini V F double aksen V per 6 sama dengan ini V per 6 kita masukkan, kita ganti di bagian X-nya. Jadi negatif sin V per 6 dikurangi cos V per 6 sama dengan V sama dengan negatif sin V per 6 seper 2 dikurangi cos V per 6 seper 2 akar 3. Hasilnya yaitu negatif 1 tambah akar 3 per 2. Di sini negatif, otomatis kita kasih tanda negatif bagian sini. Setelah itu kita uji titik lagi di bagian tengah. Di sini saya ambil V, titik V. Jadi kita masukkan V. Jadi nanti negatif sin V dikurang cos V. Sin V yaitu 0, baru dikurangi dengan cos V yaitu minus 1. 0 dikurangi minus 1 yaitu 1. 1 di sini positif nilainya. Jadi kita taruh tanda negatif tanda positif di sini. Setelah itu kita uji lagi titik di area terakhir. Di sini saya ambil 2V. Baru kita masukkan 2V ke turunan kedua. Jadi negatif sin 2V dikurangi cos 2V. Sin 2V itu 0, cos 2V itu 1. 0 kurang 1 yaitu negatif 1. Karena negatif, kita taruh negatif, tanda negatif di sini. Setelah kita mengetahui tiap-tiap area itu bernilai negatif atau positif, kita sudah bisa tentukan apakah itu cekung atas atau cekung bawah. Untuk cekung atas memiliki syarat. Syaratnya yaitu jika turunan kedua dari fx itu lebih dari 0. Lebih dari 0 otomatis 1 atau 2 atau seterusnya. Yang bernilai lebih dari 0 di sini yaitu area tengah. Area tengah. Jadi untuk interval cekung atas yaitu 3V per 4 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 7V per 4. Itu untuk interval cekung atas. Untuk interval cekung bawah memiliki syarat juga. Syaratnya yaitu F double aksen atau turunan kedua dari Fx lebih kecil dari 0. Di sini ada dua area yang interval yang tanda itu negatif atau hasilnya negatif. Jadi kita bisa ambil kedua-duanya. Jadi kita bisa bilang 0 untuk interval pertama 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3V per 4. Itu yang pertama. Atau untuk yang kedua 7V per 4 lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan dari 2V. Itu interval untuk cekung bawah. Ya, itu juga hasil dari F cekung
untuk mencari interval dari cekung atas dan cekung bawah dari fx sama dengan sin x tambah cos x dengan interval 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2. Terdapat berbagai pemanfaatan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contoh penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Hal tersebut dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Nilai balik maksimum suatu fungsi pada dominan f dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum relatif. Begitupun juga dengan nilai minimum, dapat berupa nilai minimum mutlak atau nilai minimum relatif. Jika dalam interval tertentu terdapat dua nilai maksimum atau lebih, nilai maksimum mutlak atau absolut adalah nilai tertinggi, sedangkan yang lainnya merupakan nilai maksimum relatif. Begitupun sebaliknya. Jika terdapat dua atau lebih nilai minimum pada suatu fungsi, maka titik terendah merupakan nilai minimum mutlak atau absolut, sedangkan yang lainnya adalah nilai minimum relatif. Turunan dapat juga digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatan cakram dapat membuat percepatan dan waktunya untuk mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui fungsi turunan. Dalam membuat konstruksi bangunan, percampuran bahan-bahan yang digunakan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh atau optimal. Pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya juga menggunakan turunan. Baik, yang terakhir saya akan membahas kesimpulan fungsi cekung trigonometri. Misal f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dari f aksen a sama dengan 0, jika nilai f aksen bertanda positif di x lebih kecil dari a dan bertanda negatif di x lebih besar dari a, maka a, f a disebut titik maksimal lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di x lebih kecil dari c dan bertanda positif di x lebih besar dari c, maka c, f c disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka b, f b disebut titik belok horizontal. Jika f aksen turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x dengan f double aksen x atau y double aksen, atau bisa ditulis d kuadrat f per dx kuadrat atau d kuadrat y per dx kuadrat. Jika grafik terletak di atas semua garis singgung pada suatu selang f aksen turun, maka nilainya itu cekung ke bawah. Sebaliknya, jika f aksen naik, maka nilainya cekung ke atas. Baik, kesimpulan selanjutnya, andaikan f terturunkan dua kali pada selang terbuka a, b, jika f double aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke atas pada a, b. Jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke bawah pada a, b. Misalkan f kontinu di c, titik c, f c dinamakan titik belok dari grafik f. Jika cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lainnya, dari menentukan titik belok suatu grafik fungsi, maka dicari nilai c. Jika f double aksen c sama dengan 0. Andaikan f aksen dan f double aksen pada setiap titik pada selang terbuka a, b yang memuat c, dan andaikan f double aksen c sama dengan 0. Jika f double aksen c lebih kecil dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Sebaliknya, jika f double aksen c lebih besar dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.